Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Ajura dengan NPM 2408260133. Jadi di sini saya akan membahas pada blok BSO2 yang berjudul ekskresi urin. Jadi yang pertama itu ada urine excretion atau pengeluaran urin. Ginjal kita itu, dia itu tugas utamanya adalah menyaring darah buat buang zat-zat sisa ke dalam urin. Jadi proses ini terjadi lewat 3 tahap penting. Yang pertama itu filtrasi di glomerulus, yang dimana di glomerulus atau bagian dari nefron ginjal, darah itu disaring setiap menit sekitar 125 mili plasma disaring masuk ke tubulus. Kemudian yang kedua itu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang dimana dari yang disaring tadi hampir semua cairan dan zat berguna seperti glukosa, asam amino, dan ion yang diserap baik, yaitu kira-kira 124 mili per menit. Yang ketiga itu dia ekskresi urin, yang dimana sisa cairan tadi yang tidak diserap lagi itulah yang dibuang menjadi urin. Normalnya itu sekitar 1 mili per menit dikeluarkan lewat ureter ke kandung kemih. Jadi kesimpulannya itu ginjal nyaring 125 mili per menit, diambil balik 124 mili, sisanya itu 1 mili dibuang jadi urin. Kemudian yang kedua itu ada plasma clearing, yaitu plasma clearing itu cara kita ngukur seberapa efisien ginjal membersihkan zat tertentu di darah, yaitu ada clearance, yaitu volume plasma yang dibersihkan dari suatu zat dalam 1 menit. Kemudian nilainya itu dia itu tergantung apakah zat itu difiltrasi, apakah diserap balik atau diekskresikan oleh ginjal. Kemudian semakin besar clearance-nya, yaitu semakin cepat zat itu dibuang dari darah kemudian menuju ginjal, supaya dia itu makin efisien. Contohnya, kalau zat seperti kreatinin itu dia kan tinggi di darah, jadi bisa jadi clearance-nya itu jelek karena tanda ginjal kita itu bermasalah. Kemudian yang ketiga ada clearance untuk inulin dan PAH, yang dimana kedua zat ini dia tuh dipakai buat mengukur fungsi ginjal secara spesifik. Yang pertama yaitu ada inulin. Jadi inulin itu dia tidak diserap, tidak diserap juga tidak diekskresikan, tetapi dia hanya difiltrasi saja. Jadi nilai clearance-nya itu GVR murni atau glomerular filtration rate. Jadi yang kedua itu ada PAH, yang dimana dia itu disaring dan juga diekskresikan. Beda dia sama yang inulin. Jadi kalau PAH ini dia hampir seluruh PAH-nya itu dalam plasma itu dibuang oleh ginjal. Jadi PAH inilah yang menunjukkan RPF atau renal plasma flow atau aliran plasma ke ginjal. Kemudian ada filtrasi fraction atau FF. Jadi PAH tadi dia menunjukkan RPF, renal plasma flow itu atau aliran plasma ke ginjal. Ke ginjal kan. Kemudian rasio antara GVR dan RPF itu dia GPR per RPF. Gunanya itu untuk apa? Jadi gunanya itu untuk tahu berapa persen plasma yang difiltrasi dari total plasma yang lewat ginjal. Intinya itu
Inulin itu dia nilai saringan ginjal atau GVR. Jadi ekresi urin itu dia itu proses penting dalam tubuh manusia yang dimana untuk membuang zat-zat sisa metabolisme terutama urea, kemudian kelebihan air dan garam melalui ginjal. Jadi proses ini yang tadi yang saya jelaskan dia tuh melibatkan 3 tahap kan. Yang pertama ada filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubulus, dan sekresi tubulus. Jadi urin yang dibentuk kemudian disalurkan melalui ureter ke kandung kemih dan dikeluarkan lewat uretra. Sekian pembahasan saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau PAH itu dia aliran plasma ke ginjal atau RPF. Yang keempat, jadi yang keempat itu ada ECF, osmolaritas atau kekentalan cairan ekstraseluler, yang dimana tubuh kita harus menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit itu dia supaya sel-sel itu bisa berfungsi secara normal, yang dimana normal osmolaritas cairan ekstraseluler kita itu dia 300 mOSM per L. Jadi kalau hipotonik atau kurang pekat urin kita, artinya itu dia kelebihan air atau juga bisa bikin sel kita itu menjadi bengkak. Kemudian kalau hipertonik yang terlalu pekat, dia itu kekurangan air. Dia juga bisa bikin sel kita itu jadi kering atau mengecil. Jadi contoh yang gampangnya itu kita pada saat minum terlalu banyak air, kemudian cairan tubuh kita menjadi encer, kemudian hipotonik, kemudian dehidrasi. Jadi cairan tubuh kita itu menjadi kental, kemudian hipertonik. Ya kayak gitu. Kemudian yang kelima, jadi yang kelima itu ada penyimpanan urin dan sphincter. Yang dimana setelah urin kita itu terbentuk di ginjal, dia itu harus disimpan dulu. Dia disimpan di kandung kemih, kemudian baru nanti dibuang kalau waktunya yang tepat. Jadi perjalanan urin itu dia tuh urin kemudian dari ginjal turun ke kandung kemih kemudian lewat ureter. Gerakannya itu pakai kontraksi peristaltik atau gerakan berombak kayak usus. Jadi yang pertama itu ada sphincter atau katup penahan pipis. Dia itu ada 2. Yang pertama itu ada internal, yang dimana internal ini dia otot polos atau tidak sadar, dia itu yang jaga agar urin kita itu tidak keluar secara tiba-tiba. Jadi yang kedua itu ada eksternal, yang dimana otot rangka atau sadar kita itu bisa nahan kalau belum sempat ke toilet. Jadi itu sphincter. Kemudian ada kontrol saraf. Jadi kontrol saraf itu dia ada saraf motorik aktif. Dia tuh aktif terus untuk jaga sphincter eksternal supaya tetap tertutup. Kemudian baru dilepas kalau otak kasih izin misalnya mau pipis. Jadi kesimpulannya kayak gini. Urin itu dia disimpan terlebih dahulu, kemudian ditahan di sphincter, kemudian dilepas saat mau pipis. Kemudian yang keenam itu ada Micturion reflex atau refleks pipis. Jadi refleks pipis itu dia itu proses buang air kecil itu campuran antara refleks otomatis dan kontrol sadar, yang dimana ada mekanisme refleks. Jadi mekanismenya itu kalau kandung kemih mulai penuh atau dia udah sekitar 250 sampai 400 mili, dia itu reseptornya itu akan regang dan di dindingnya itu aktif. Kemudian dikirimkanlah sinyal ke medula spinalis. Kemudian dibilanglah aktifkan sistem saraf parasimpatis. Kemudian kandung kemih yang berkontraksi secara otomatis tadi, otot dindingnya itu mengecil. Kemudian mengecil buat dorongan urin untuk keluar.
Kemudian yang kedua itu ada mekanisme voluntar atau yang secara sadar, yang dimana kita itu bisa menahan pipis karena sphincter eksternal kita itu dikendalikan oleh sadar. Jadi kalau kita putuskan untuk pipis misalnya, jadi sphincter eksternal itu dia akan dilepas, kemudian urinnya tuh keluar. Jadi kesimpulannya itu ada refleks itu dia ngasih sinyal, tapi kita tetap bisa pilih mau pipis sekarang atau ditahan dulu. Kemudian yang terakhir itu dari kesimpulannya seluruh, jadi dari kesimpulan seluruhnya itu, jadi kesimpulan seluruhnya